Kembali lagi dengan Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif bertema balap mobil, yang merupakan kelanjutan dari film sebelumnya. Jika kemarin balap liar dilaksanakan di jalan umum, kali ini mereka melakukannya di sebuah sirkuit paling berbahaya, yang sudah banyak memakan korban jiwa. Saat ini pembalap jalanan paling hebat di negara ini, yaitu Roy, mengumpulkan semua kenalannya. Dia memberitahu bahwa akan melangsungkan pernikahan dengan Sylvia. Selain Nina, anak pertama dengan istri lamanya, serta kedua sahabatnya yang bernama Doven dan Nyebaken juga datang. Akibat kecelakaan terakhirnya, otak dari Nyebaken berubah, dan kini dia menjadi orang jenius soal mesin mobil. Doven pun tidak ambil pusing, yang penting temannya tersebut masih selamat. Mereka semua kemudian berpesta, dan menghabiskan waktu di sana. Tiba-tiba seorang wanita bernama Robin mendatanginya. Karena ini adalah hari bahagianya, Roy minum, dan bahkan menciumnya. Dia tidak sadar, bahwa insiden inilah yang kemudian akan menyebabkan masalah. Pagi harinya, saatnya Roy melangsungkan pernikahan. Semua rombongan dari mempelai laki-laki juga sudah berkumpul. Orang yang mengurus semuanya adalah Titi, rival balapannya dahulu. Mereka semua akan mengendarai mobil menuju ke atas, untuk menemui mempelai wanita yang sudah menunggunya. Here we go! Rombongan itu langsung berangkat, tentunya dengan Roy yang berada di paling depan. Tiba-tiba, sebuah mobil misterius muncul dari belakang, dan menyalip mereka satu persatu. Titi langsung mendengar kabar itu, dan memberitahukan ke semua. Doven berniat menghalangi, namun dengan mudah dia dilewati. Titi tidak terima, acara yang sudah dia susun menjadi berantakan. Dia langsung mengeluarkan skill drift miliknya, untuk menghalangi mobil itu. Usahanya itu hanya bertahan sebentar, karena mobil itu menabraknya dari belakang. Titi kehilangan kendali, bahkan sampai terperosok ke bawah. Kini semua tergantung Roy sendiri, untuk bisa mengatasinya. Dia pun langsung memacu mobilnya dengan kencang. Namun mobil itu, yang ternyata pengemudinya adalah Robin, mampu menyainginya. Tidak terima disalip, Roy menyusul dan berusaha mencari celah. Roda sampingnya sampai naik ke atas pembatas, kemudian berhasil menyalipnya kembali. Robin masih tampak tenang, dan terus mengikutinya. Dan benar saja, mobilnya lebih kuat, sehingga Robinlah yang sampai di atas terlebih dahulu. Tidak sampai di sini saja, dia langsung mendatangi mempelai wanita. Sylvia kaget, karena bukan Roy yang datang pertama, melainkan teman lamanya. Mendengar mereka berdua berteman, Roy tidak bisa berkata-kata. Di sana Robin memberitahukan perlakuan Roy tempo hari. This is not the man for you. Mendengar itu, tentu Sylvia langsung marah. Roy gugup, dan tidak bisa menjelaskannya. Merasa dikhianati, Sylvia membatalkan pernikahan ini. Dia bahkan ingin pergi bersama Robin, teman lama yang dahulu selalu bersamanya. Teman-temannya ingin membantu Roy, dengan meminta tanding balap. Dan yang menang, akan mendapatkan Sylvia. Robin setuju, namun dia ingin melakukannya di sirkuit Nürburgring, Jerman. Selain karena tempat asalnya, sirkuit itu terkenal sangat berbahaya, dan sudah banyak pembalap profesional yang menjadi korban. Tidak takut akan hal itu, Roy bersedia melakukannya, 3 hari dari sekarang. Di perjalanan, Sylvia masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Robin terus membujuk, dan meyakinkan atas keputusannya tersebut. Mendengar semua akan diselesaikan lewat balapan, Sylvia sekaligus ingin melihat, seberapa besar tekad dari Roy. Sementara itu, Doven dan Nyebaken sedang membantu Roy mengatur mobilnya. Di sana Nyebaken lupa mengencangkan salah satu baut mesinnya. Semua tidak menyadari, termasuk Roy yang saat ini terus melamun. Dia mencoba menghubungi Sylvia, namun pikirannya menjadi kacau, dan menyalahkan semuanya. Beruntung Nina menyadarkannya.
Roy harus mengakui kesalahannya, sehingga cepat bangkit dan berusaha merebut Sylvia kembali. Pagi hari ketika akan berangkat, Titi menemuinya. Akibat kecelakaan sebelumnya mobilnya rusak, sehingga akan pergi bersamanya menggunakan mobil ini. Dan akhirnya, perjalanan menuju ke tempat yang jauh kembali dilakukan. Menggunakan mobil jenazahnya, Doven dan Nyebaken sudah berangkat terlebih dahulu. Mereka sangat tenang, sambil mendengarkan lagu dari artis kesukaannya. Ketika Doven memesan makanan, tiba-tiba Nyebaken melihat artis idolanya tersebut berada di sana. Seketika dia membayangkan, ikut masuk dalam lagu-lagu yang dia dengarkan. Tanpa sadar dia mengikutinya, bahkan sampai tempat makan. Beruntung artis yang bernama Wenke itu tidak mengusirnya. Dan seperti sudah ditakdirkan, tujuan mereka sama, yaitu ke Jerman. Pertemuan unik ini sangat membekas, dan berharap mereka bisa bertemu kembali. Sementara itu Roy yang juga sudah di perjalanan, seperti kehilangan fokus karena memikirkan masalahnya. Sampai-sampai, dia tidak sadar menabrak orang yang berada di depannya. Sorry man, I didn't see you. Are you alright? Beruntung orang itu tidak terluka, bahkan tidak memarahinya. Dan karena kebaikannya itu, Nina kembali menemuinya. Mobil milik orang itu disita polisi, sehingga membutuhkan tumpangan. Dan seperti takdir juga, nama mereka sama. Is your name also Roy? Yeah. Tentu saja Nina membantunya, sebagai tanda permintaan maaf. Namun ketika selesai mengantar, ternyata orang itu malah diusir istrinya. Terpaksa Roy membawanya, untuk menuju ke tempat lain, yaitu ke mantan istrinya. Di lain tempat, Doven berhenti untuk membeli beberapa cemilan. Nyebaken yang menunggunya di mobil, tiba-tiba dimintai tanda tangan oleh seseorang. Orang itu mengira bahwa mobil ini adalah mobil jenazah yang dipesan, untuk mengantarkan peti mati orang tuanya. Nyebaken tidak menyadarinya, bahkan melupakannya ketika Doven kembali. Kini di jalan, mereka semua sudah berkumpul, termasuk juga dengan Titi yang berhasil menyusulnya. Mereka pun berhenti sejenak untuk beristirahat. Ketika sedang mengobrol, terlihat sekali bahwa pikiran Roy tidak berada di sana. Dia kemudian kembali menelpon Sylvia. Tentu saja usahanya itu tidak merubah keadaan apapun. Bahkan Sylvia langsung menutup teleponnya, dan Roy harus menerima. Perjalanan itu langsung dilanjutkan, dengan tujuan pertama, yaitu mengantarkan tamu asing itu ke tujuannya. Thank you so much. Our pleasure. Namun seperti sebelumnya, ternyata mantan istrinya juga tidak menerimanya. Dia bahkan mengeluarkan senapan, yang membuat semua orang di sana langsung pergi. Tidak menyerah begitu saja, orang itu meminta tolong untuk mengantarkan ke tempat anaknya, yang kali ini berada di Jerman. Karena arahnya sejalan, mereka kembali membantunya. Perjalanan begitu santai dan menenangkan, bahkan mereka sesekali bercanda di jalan. Sesampainya di Jerman, dia berhenti untuk menelpon anaknya. Seperti yang sudah diprediksi, anaknya juga mengabaikannya. Tanpa sengaja, di tempat itu mereka bertemu dengan Robin dan Sylvia. Is there anything you want to say? Pembicaraan mereka terasa dingin, bahkan Sylvia tampak enggan menjawabnya. Robin memberitahukan bahwa dia sudah memesan lintasan, dan memberikan jadwalnya. Mereka berdua langsung pergi, meninggalkan Roy yang hanya berdiam diri. Namun momen kesedihan itu dirusak oleh Titi, yang tanpa sengaja melihat sebuah peti mati di mobil Nyebaken. Bahkan di dalamnya terdapat jasad seorang wanita tua. Mereka berusaha untuk tidak panik, dan akan memikirkan solusinya nanti. Di dalam mobil, Robin tidak ingin melihat Sylvia murung. Dia kemudian menghubungi temannya, untuk melakukan sesuatu pada Roy. Dengan cepat mereka menemukan, dan membawanya. Mereka semua dibawa menuju gudang kontainer, untuk bertemu dengan bosnya. Orang itu bernama Lemmy, seorang pembalap liar terbaik di daerah ini. Tentu saja dia mengetahui siapa Roy sebenarnya. Dan berkat info dari Robin, kini dia bisa bertemu dan menantangnya balapan. Tetapi Roy menolak, karena dia sudah mempersiapkan mobilnya untuk balapan lain. Mendengar itu Lemmy langsung mengatakan, bahwa mereka semua adalah pengecut.
Titi yang cepat marah tentu tidak terima, sehingga menarik jambangnya. Tentu Lemmy membalasnya, dengan langsung menjatuhkannya ke air, bersama dengan mobilnya. Seseorang yang sedang memancing di sampingnya diam saja, dan tidak ingin ikut campur. Tidak ingin membiarkan ini terus berlanjut, Roy akhirnya menerima tantangannya. The winner gets the loser's car. Okay? Dengan taruhan yang begitu besar, tentu balapan akan semakin menarik. Semua sudah mempersiapkan diri. Dan ketika dimulai, kedua mobil melaju dengan kencang. Sudah setengah putaran, Roy berhasil berada di depan. Namun tidak ada yang menyadari, getaran yang ada membuat bautnya mulai longgar. Seperti biasa, Roy mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Tidak ingin kalah, Lemmy menyenggol Roy, sehingga dia harus melewati jalan yang sempit. Roy tidak menyerah, dan bisa membawa mobilnya kembali ke lintasan. Garis finish tinggal sedikit lagi, dan mereka mengerahkan semuanya. Hal itu membuat bautnya terlepas, sehingga oli mesinnya mulai keluar. Berkat kegigihannya, Roy akhirnya menjadi pemenangnya. Dan seperti yang dijanjikan, dia juga mendapatkan mobil dari lawannya. Melihat asap yang muncul dari mobilnya, Roy mulai panik. Mereka baru menyadari bahwa bautnya terlepas, dan mesin ini akhirnya rusak. Sebelum gerombolan itu melihatnya, mereka harus segera pergi dari sini. Beruntung pemancing tadi datang, dan menolongnya. Ternyata dia pemilik sebuah bengkel mobil, yang juga bernama Roy. Dia adalah seorang mantan pembalap drift, yang kini sudah pensiun. Tanpa menunggu lama, mereka langsung memeriksa kondisi mobilnya. Melihat keadaan mesin, mustahil untuk memperbaikinya dalam satu malam. Dari raut mukanya, mereka tampak putus asa. Tiba-tiba adik dari Roy versi Jerman, memiliki sebuah ide. Agar bisa digunakan, mereka hanya tinggal mengganti mesin mobil ini, dengan mesin dari mobil hasil balapan sebelumnya. Walaupun ada beberapa bagian yang dirubah, kemungkinan bisa dilakukan. Tanpa berpikir lama, mereka langsung memulainya. Let's build the insane version of your car. Dengan bantuan orang sebanyak ini, pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat. Bahkan keluarga dari Roy versi Jerman juga di sana, dan membuatkan mereka makanan. Sialnya Titi yang sebelumnya tercebur, kali ini merasa demam. Adik dari Roy Jerman khawatir, dan ingin membawakan makanan. Perhatian itu membuat Titi tersentuh, dan akhirnya jatuh cinta. Pagi harinya, mobil itu sudah selesai. Tanpa bantuan semuanya, dia tidak akan bisa melakukannya. Dan kini dia ingin langsung membawanya keluar, sekaligus menuju ke sirkuit balapan. Di lain tempat, polisi bernama Barry dan Kurt sedang patroli di jalan. Tanpa disangka, bus yang dia periksa dikendarai oleh Philip, polisi musuh bebuyutan Roy di negaranya. Kadangkala dia cuti dan mencoba menjadi sopir bus wisata, hanya untuk refreshing. Tiba-tiba polisi itu mendapat laporan, terdapat kendaraan yang mengebut. Dan seperti yang diperkirakan, mereka adalah Roy dan kawan-kawannya. Roy Gunderson. Melihat itu, jiwa polisi alias dendamnya dahulu, mulai muncul kembali. Kini tujuannya sudah berubah, yaitu ingin menangkap Roy, menggunakan bus ini. Sementara itu Roy memiliki masalah, yaitu mobilnya tidak mau menyala. Seketika mereka juga menyadari, bahwa polisi mengejarnya. Karena menarik satu mobil, Doven tidak bisa melaju dengan kencang. Polisi semakin mendekat, dan mereka harus melakukan sesuatu. Mendengar itu Nyebaken salah tangkap, dan malah melepas pengait mobilnya. Memang Doven bisa lebih cepat. Namun Roy beserta mobilnya terpisah, dan berhenti di tengah jalan. Beruntung mobilnya tiba-tiba menyala, sehingga mereka bisa pergi. Polisi itu kembali mengejarnya, diikuti Philip yang berada di belakangnya. Setelah berhasil lolos, Nina mulai mencari jalan menuju sirkuit. Melihat polisi itu lewat, Roy menunggu waktu yang tepat untuk mengecohnya. Polisi itu sadar, dan kembali mengejarnya. Tujuan dari Roy adalah melewati jembatan ini.
Sialnya sedang ada perbaikan, sehingga jalannya ditutup. Polisi itu juga sudah di belakang, sehingga Roy tidak bisa memutar balik. Seketika Roy memiliki ide gila. Was macht er da? Dia mengambil ancang-ancang, kemudian terjun dari atas jembatan. Sudah diperkirakan bahwa dia akan jatuh tepat di atas kapal muatan kontainer. Melihat itu, Barry tidak mau kalah dengannya. Dia ikut terjun, dan juga berhasil sampai di sana. Now what? Dikira sudah terjebak, ternyata Roy memiliki rencana lainnya. Di momen yang tepat dia melompat, dan mengarahkannya ke seberang jalan. Tindakan gilanya sukses, namun tidak dengan polisi itu. Kini mereka basah kuyup, dan kehilangan targetnya. Beruntung Philip muncul, dan ingin bekerja sama. Mendengar itu tentu mereka setuju, dan akhirnya menggunakan busnya. Dia juga sudah mengetahui tujuan dari Roy, sehingga mereka akan menyusulnya ke sirkuit. Kembali ke bengkel, Lemmy dan anak buahnya mencari Roy, untuk menantangnya kembali. Mengetahui dia sedang menuju sirkuit, Lemmy ingin menyusulnya. Setelahnya dia akan membuat perhitungan dengan bengkel ini, karena sudah membantu Roy. Perjalanan yang panjang sudah terbayarkan. Akhirnya Roy sampai di sirkuit Nürburgring. Banyak pembalap hebat dunia memiliki kenangan dengan tempat ini, beserta tragedi yang ada. Dan kali ini Roy berada di sini, untuk membawa Sylvia kembali. Dahulu mereka sangat dekat, kini menjadi sebaliknya. The race is already lost. Melihat itu Roy menjadi tidak yakin, apakah dia bisa memperbaiki hubungannya dengan Sylvia, atau tidak. Apalagi melihat tim dari Robin beserta suku cadang yang dipakai, tentu mobilnya sudah kalah kelas. Tiba-tiba seorang yang tidak dikenal datang. Dia kaget melihat mobil Mustang yang tua, akan melawan Porsche terbaru. Namun mengetahui semangatnya, dia memberikan beberapa tips. Ketika mekanik dari Robin sudah bekerja, Doven dan Nyebaken masih makan di restoran. Sialnya dompet milik Doven hilang, sehingga mereka tidak bisa membayarnya. Untuk mengelabuhi pelayan, akhirnya dia memanfaatkan jasad yang ada di mobilnya, untuk sementara menggantikannya di sini. Selain Doven yang sampai, Lemmy juga akhirnya berada di sana. Dia ingin ikut serta dalam balapan, untuk menyelesaikan urusannya dengan Roy. Tanpa diduga Roy versi Jerman juga datang, dan juga ingin mengikutinya. Tidak mau ditindas oleh Lemmy, kini dia berani untuk melawannya. I say that we all drive. Roy dan timnya mulai mengecek mobilnya. Mereka masih belum menemukan masalah yang membuat mesinnya mati. Tiba-tiba Wenke datang, untuk melihat balapannya. Nyebaken tampak senang, dan berbunga-bunga. Kini otaknya makin encer, dan langsung menemukan penyebab mobil ini mati. Mereka mencari alat untuk mengambil benda yang tersangkut itu. May I borrow that? Dengan bantuan maskara milik Wenke, benda itu akhirnya bisa dikeluarkan. Dan mobil itu, tentu saja bisa hidup kembali. Kini semua mobil sudah berada di lintasan. Mereka mulai bersiap, dan menunggu waktunya. Ketika start, mobil milik Roy mati kembali. Demi mendapatkan Sylvia kembali, dia tidak menyerah, dan akhirnya bisa menyalakannya. Karena sudah tertinggal jauh, dia harus mempercepat lajunya. Akibatnya, banyak kesalahan yang dilakukan. Mengetahui hal itu, Titi dan Roy versi Jerman maju ke depan, dan ingin memperlambat semua pembalap. Namun usahanya tidak bertahan lama, karena akhirnya dijatuhkan oleh Lemmy. Tidak ingin tertinggal, Titi mencoba menggantikannya. Di lain tempat, Philip yang masuk sirkuit melihat Roy, dan langsung mengejar menggunakan busnya. Di belakang terdapat banyak mobil polisi, yang juga mengikutinya. Namun ternyata targetnya adalah mereka, yang sudah menyebabkan banyak kekacauan di jalan. Mengetahui tindakannya sudah terlalu jauh, Philip tidak bisa mundur lagi.
Dia terus mengejarnya, apapun yang akan terjadi. Sementara itu, sedikit demi sedikit Roy mulai bangkit. Dia dan Titi melaju dengan kencang, dan melihat pembalap di depannya. Celah yang terbuka, langsung dimanfaatkannya untuk menyalip Lemmy. Begitu juga Titi, yang mengikuti Roy. Tidak ingin kalah, Lemmy mengambil jalan pintas, dan muncul di depan. Melihat itu Robin memanfaatkannya, untuk menghambat Roy. Ketika mendekat, Roy didorong ke samping sehingga keluar dari lintasan. Berkat skill yang dimiliki, Roy bisa menyeimbangkannya dan kembali ke lintasan. Melihat itu, Titi juga ingin mengeluarkan kemampuan andalannya, yaitu drift super miliknya. Titi sampai memberikannya pesan, demi apa yang dia tuju. Just drive for love, Roy! Mendengar itu Roy mengerahkan kemampuan maksimalnya, untuk menyusul Robin. Di trek lurus, mobil Mustang miliknya tidak kalah dengan lawannya. Apalagi Roy sebagai pembalapnya, mobil itu mampu melaju dengan cepat. Setelah penantian yang panjang, akhirnya dia bisa menyusul Robin. Sesuai saran dari orang misterius sebelumnya, dia harus menyalip Robin, sebelum tikungan terakhir. Roy berhasil melakukannya, dan kini mengeluarkan kecepatan maksimalnya. Dan akhirnya, Roy berhasil menjadi juaranya. Semua bersorak melihat kemenangan itu. Terutama Roy, yang akhirnya mampu melepaskan beban pada dirinya. Kini tugasnya tinggal tersisa satu, yaitu membawa Sylvia kembali. Melihat perjuangan itu, Robin akhirnya menerima kekalahannya. Dan Sylvia, dia kembali bersama Roy seperti dahulu. Semua bahagia melihat kejadian itu. Namun melihatnya selalu sial di akhir film, menyebabkan mulai berhati-hati jika berdekatan dengan Doven. Di lain tempat, Philip yang gagal mengejar Roy, kini harus menyerah dengan polisi yang ada di belakangnya. Dia menabrakkan busnya pada tumpukan ban. Sesuai tebakan Nyebaken, salah satu ban terpental mengenai Doven, dan film pun berakhir. Janganlah menyerah akan sesuatu, sebelum mencoba untuk melakukannya. Karena gagal tanpa mencoba akan menjadi penyesalan, yang tidak akan bisa diulang kembali. Apabila ada yang menemukan pesan lain dalam film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.